Halo semuanya. Nah, setelah kita belajar mengenai dependency injection dengan menggunakan get-it pada project Flutter Boilerplate milik dari Zubair Rahman. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari navigasi dan routing di Flutter ini. Nah, Flutter telah menyediakan sistem navigasi antara screen dan sebenarnya kita telah menggunakan salah satu jenis navigator yang telah kita lakukan di Tourism List. Nah, tapi kali ini akan mengupasnya lebih dalam lagi. Nah, ini merupakan project yang telah kita manipulasi dengan menggunakan dependency injection yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi kita lanjutkan lagi project kita dengan menggunakan template Flutter Boilerplate project ini. Nah, kalau kita lihat di sini view-nya kayak gini, nanti kita akan sedikit mengganti tampilan dari bar-nya. Nah, 3 icon ini akan kita ganti dengan satu icon button saja, yaitu setting, yang nantinya akan mengarahkan pada tampilan setting. Nah, kita langsung saja buat. Nah, di sini kita akan membuat tampilan setting di dalam UI. Kita klik saja, buat saja directory baru dengan nama setting. Dan di dalamnya kita akan buat file Dart baru dengan nama setting juga. Nah, selanjutnya setting ini akan menampilkan tampilan untuk settingnya, tapi nanti kita akan hanya menampilkan berupa teks saja. Baik, ini kita telah menyelesaikan untuk setting screen-nya. Jadi sederhana saja, hanya menampilkan teks berupa settings. Nanti kita ceritanya akan menambahkan satu icon setting di sini, dan ketika kita mengklik icon tersebut, dia akan diarahkan ke dalam setting screen ini. Oke, kita lakukan saja langsung. Nah, untuk mengubah icon-icon ini, 3 icon ini sebenarnya ada di kalau kita lihat di home. Nah, di sini di dalam actions-nya ini dia meribel 3 icon ya. Pertama untuk yang pertama ini, yang gambar global ini. Kemudian kita akan melakukan perubahan di sini. Kita akan ganti langsung dengan widget, list of widget gitu. Seperti ini, dan kita akan tambahkan icon button seperti ini. On press-nya kita akan lakukan seperti ini, dan icons-nya kita buat ketika kita menekan tombol icon button ini, kita akan melakukan navigator titik off konteks ya, dan kita akan push. Kita bisa menggunakan material page road di sini, dan untuk buildernya kita bisa buat dia sebuah function seperti ini. Nah, dan dia akan mereturn objek dari setting screen-nya seperti ini, dan kita perbaiki. Nah, kita akan coba melakukan hot reload.
Nah, dia akan berubah seperti ini. Nah, ketika kita menekan icon ini, icon setting ini, dia akan mengarahkan ke dalam setting. Nah, dan saat kita menekan backnya, dia akan kembali ke kelas yang memanggil si objek setting screen-nya. Nah, karena tadi yang memanggilnya adalah home, jadi dia akan kembali ke home. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan di sini, kalau kita tear down satu-satu, nah, icon button ini ketika ditekan, dia akan menavigasikan menggunakan navigator ini ke dalam setting screen. Nah, selanjutnya di dalam setting ini tadi kan bisa dilihat ya kalau misalnya ada tombol backnya. Nah, tombol back ini ada karena dia itu mempunyai pemanggil gitu. Pemanggilnya adalah home dart ini. Nah, jadi ini sebenarnya kita telah lakukan di materi tourism list ya. Pada saat membuat aplikasi tourism list, kita menggunakan navigator. Nah, dengan menggunakan navigator ini, sebenarnya kita akan membuka screen baru, dan di mana screen baru tersebut sebenarnya akan ditumpuk, atau sistemnya itu stack ya. Sistemnya itu stack, jadi itu screen barunya akan ditumpuk di atas screen yang lama gitu. Pada kasus ini, contoh ini gitu, kita akan menumpuk setting screen ini di atas dari main screen-nya. Jadi main screen-nya itu ada di bawah, dan kemudian setting screen-nya itu ada di atasnya, di atas tumpukannya. Nah, semua tumpukan itu sebenarnya dilakukan navigator ini. Kalau kita kembali ke pelajaran struktur data ya, mengenai stack, kan ada tuh namanya istilah push dan pop gitu. Nah, kalau push itu kan menambahkan sebuah tumpukan di atas tumpukan yang sudah ada. Jadi yang di bawah itu ditumpuk dengan item baru di atasnya. Dan ketika pop, kita lakukan operasi pop, yang di atas itu akan diambil duluan, bukan? Nah, pop ini sebenarnya yang dilakukan dalam back ini, dalam tombol back ini. Nah, ketika kita mengklik tombol back ini, sebenarnya navigatornya itu melakukan pop gitu. Nah, ini akan dihandle secara otomatis oleh Flutter-nya. Nah, jadi kita kalau misalnya asumsikan ada 3 screen ya, nantinya misalnya main screen-nya itu kalau kita panggil klik button di sini, dia akan mengarahkan ke setting screen. Dan kemudian kalau setting screen-nya itu juga misalnya kita pencet tombolnya yang akan menavigasikan ke detail screen. Nah, dia itu sebenarnya ditata, ditumpuk jadi satu. Nah, pertama ada main screen-nya, ini pertama. Kalau kita kembali lagi ke pelajaran stack itu, yang pertama ditaruh itu akan ada di bawah, dan ini akan ada di atasnya lagi, nomor 2, dan ini akan ada di atasnya lagi. Nah, saat kita melakukan navigator push, sebenarnya dia itu meletakkan widgetnya ini, screennya ini ketumpukan gitu, ke stacknya. Jadi saat kita lakukan pencet tombol backnya, dia akan menavigasikan sesuai dengan tumpukan yang ada di bawahnya. Selain dengan menggunakan navigator ini, kita sebenarnya bisa juga menggunakan route. Nah, route ini harus kita deklarasikan di bawah material app, yaitu pada kelas ini tuh ada di sini, di main app-nya. Kalau kita lihat di material app-nya sendiri itu ada suatu parameter, yaitu routes, yang dia itu sebenarnya menerima set of ini. Kalau kita lihat di sini, dia itu memanggil route. Kita buka route-nya. Nah, dia itu memanggil routes ini yang akan mengembalikan set of key-nya itu string, dan value-nya adalah widget builders. Nah, di dalam routes ini kita mendefinisikan
nama dari masing-masing root dan akan kita kemanakan, akan kita panggil apa ketika nama tersebut dipanggil gitu. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya bisa kita ganti seperti ini. Kita kopikan saja ini langsung. Ini kita copy. Awal aslinya itu sebenarnya seperti ini, teman-teman. Kita copy ini dan kita paste di sini ya. Nah, kita lakukan perubahan. Di sini kita harus menjadikan dia string, kita tambahin seperti ini. Nah, kita lakukan impor ya, kalau yang kurang kita impor saja library yang kurang. Nah, defaultnya awalnya itu seperti ini awalnya. Nah, karena kita menggunakan template project ini, nah template projectnya telah mengatur agar kodenya itu lebih rapi. Kita masukkan ke kelas yang lebih spesifik dengan nama routes di sini, dan kita buat pendefinisian dari routes-nya, masing-masing routes-nya yang mau kita buat gitu di sini di dalam routes ini, dan kita tinggal panggil seperti yang tadi teman-teman. Jadi yang awalnya seperti ini, yang ketika dibaca kurang enak ya, kurang enak dibaca, dan ketika ada perubahan juga kurang bagus gitu kalau misalnya seperti ini tetap. Nah, projectnya itu memanage supaya route-nya itu lebih rapi, maka dijadikan satu kelas routes dan kita tinggal panggil routes-nya seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengubah dari navigator yang tadi ini, yang navigator ini kita akan ubah dia menjadi route. Kita akan menggunakan route dan diarahkan ke setting screen nanti. Kita langsung saja buka route-nya dan kita buat di sini. Oh ya teman-teman, di sini sebenarnya 3 keyword ini merupakan variabel yang didefinisikan di sini. Jadi defaultnya itu adalah string dia, tapi dia itu dibuat variabel sehingga nanti pada saat kita akan memanggil route-nya, kita tinggal memanggil nama variabelnya gitu, tidak langsung mengetikkan stringnya gitu. Jadi sifatnya itu lebih fleksibel. Ketika stringnya itu berubah, kita tidak perlu mengubah di kelas pemanggil route-nya. Kita akan lihat perbedaannya nanti. Oke. Kita akan buat kelas baru ya di sini dengan nama kita ubah di sini, kita kopikan home-nya, kita ubah menjadi setting ya. Setting yang akan mengarahkan ke route setting nanti. Yang akan mengarahkan ke setting, dan di sini kita bisa tambahkan sebuah seperti ini ya teman-teman. Dan di sini kita bisa menambahkan seperti ini. Kita kopikan saja langsung biar tepat. Kita tambahkan settingnya, kita panggil variabel ini, kita panggil di sini. Dan untuk returnnya sendiri adalah nah seperti ini. Nah, oh iya teman-teman, ini sebenarnya kita review lagi merupakan function ya sebenarnya. Kalau kita lihat di sini juga di bagian tadi di bagian ini. Nah, ini kan sebenarnya merupakan function tanpa nama. Saya menyebutnya anonymous function. Kalau teman-teman pernah belajar JS, kita menyebutnya anonymous function ya. Nah, sebenarnya function ini bisa kita singkat menjadi seperti ini. Karena dia ini hanya satu line, dan satu line tersebut merupakan return dari sebuah value. Objek di sini kan merupakan value ya. Kita dapat menyingkatnya seperti ini. Ini sama saja seperti yang tadi. Jadi ingat, yang kita lakukan di sini, kita membuat function dengan return adalah setting screen objeknya gitu, objek dari setting screennya. Nah, hal tersebut juga berlaku di sini di route ini.
sebenarnya yang kita lakukan, kita kayak gini, awalnya itu kayak gini. Seperti ini awalnya. Nah, karena dia ini hanya satu line, dan satu line tersebut merupakan return dari sebuah value, maka kita dapat menyingkatnya seperti tadi. Seperti ini. Jadi begitu asal usulnya. Nah, kita akan coba untuk menggunakan root yang telah didefinisikan ini. Jangan lupa untuk di my app-nya itu kita panggil lagi root-nya jangan lupa dipanggil lagi, yang akan mengarahkan ke sini ya, yang telah kita buat tadi. Dan kemudian untuk di home-nya kita akan ubah ini ketika on press ketika diklik gitu, kita akan ubah ini, kita akan hapus dari sini sebenarnya sih, dari push material ini ya, kita hapus seperti ini. Kita akan ganti dia menjadi push name dengan nama root name-nya, yaitu di sini namanya kan telah didefinisikan di dalam variable setting ya, di dalam root ini kan variable setting. Jadi kita tinggal memanggil root kelasnya routes titik setting seperti ini. Sorry. Ini kita hapus saja. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kita akan coba apakah dia berjalan dengan lancar. Kita rerun lagi dia. Nah, oke. Kita coba klik. Nah, ternyata sama ya teman-teman, fungsinya tuh sama. Nah, saya akan menunjukkan kalau misalnya kita ganti dia dengan string dari nama routingnya. Karena di sini namanya adalah slash setting, kita kopikan saja ini. Kita akan ganti menjadi seperti ini, teman-teman. Apakah dia berhasil berjalan juga? Kita coba. Nah, kita coba klik. Nah, masih berjalan. Nah, ketika kita ubah misalnya setting underscore 1 misalnya. Kita coba rerun lagi. Apakah dia berhasil dijalankan? Kita coba klik. Ternyata tidak bisa, teman-teman. Nah, jadi di sini intinya namanya itu harus nama dari routingnya. Kalau misalnya namanya salah, ya nggak bisa. Nah, coba teman-teman bayangkan ketika root ini dipanggil di berbagai tempat. Apa jadinya kalau kita harus mengetikkan satu-satu seperti ini? Kita hard type gitu. Nah, lebih gampang mana kalau misalnya kita definisikan dia ke dalam variabel dan kita panggil variabelnya pada saat pemanggilan navigatornya gitu, pada saat pemanggilan routingnya gitu, seperti yang tadi kayak gini. Nah, kalau kayak gini, kalau misalnya namanya itu berubah di sini, misalnya setting underscore 1, kita tidak perlu merubah semua kelas yang memanggil root setting ini. Kita hanya cukup untuk mengubah di dalam value dari variable settingnya. Karena nanti kelas yang memanggil root setting ini kan dia itu mengakses variabelnya, bukan mengetikkan secara langsung nama dari rootnya. Jadi lebih fleksibel, teman-teman. Kita coba lagi nih ya. Kita ubah namanya di sini. Apakah dia berhasil? Nah, ternyata berhasil, teman-teman. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai navigator dan routing. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.